Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa baru jurusan Teknik Sipil, program studi S1 Teknik Sipil Universitas Lampung yang saya banggakan. Apa kabarnya nih? Baik-baik aja kan? Nah, sekarang sudah jadi mahasiswa, bukan SMA lagi. Jadi pada pertemuan kali ini, eh, perkenalkan, nama saya Asruri. Tempat tanggal lahir saya di Bukit Kemuning, 16 Februari 1987. Alamat saya di Jalan Bunga Sepatu 5, Blok 4N nomor 9, Perumnas Waikandis, Benar Lampung. Agama saya Islam. Kalau ada yang dekat rumah, boleh berkunjung, silaturahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan mata kuliah menggambar teknik. Sebelum kita mulai perkuliahan, izinkan saya menerangkan deskripsi perkuliahan. Pada mata kuliah menggambar teknik ini merupakan mata kuliah bersifat teori dan praktik yang diberikan kepada mahasiswa teknik sipil dengan harapan mahasiswa mengerti teknik menggambar, bagaimana cara menggambar, membaca gambar, menempatkan posisi gambar. Yang paling penting adalah mahasiswa dapat membaca gambar dari gambar teknik itu sendiri. Menggambar teknik merupakan dasar dari ilmu teknik sipil, di mana pada saat bekerja nanti mahasiswa atau lulusan teknik sipil itu harus dapat membaca gambar, membuat gambar, dan menerapkannya pada masyarakat. Nah, tujuan pengajaran adalah mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi dengan gambar, memperoleh keterampilan menggambar, rekayasa teknik, serta memahami gambar-gambar. Tentunya gambar-gambar di sini berbeda dengan gambar pada seni ya. Di sini lebih ke struktur teknik. Kemampuan akhirnya adalah agar mahasiswa dapat menggambar rekayasa teknik dengan aturan-aturan standar yang berlaku dalam penggambaran teknik, termasuk alat gambar, skala, proyeksi, dan perspektif. Metode pembelajaran kita saat ini tidak bisa tatap muka ya, jadi kita secara online. Ceramah, diskusi, latihan di kelas, dan tugas. Jadi nanti ada tugas-tugas yang bakal dikerjakan oleh mahasiswa, ya tugasnya berkaitan dengan bagaimana caranya menggambar. Di sini saya tidak banyak mengeluarkan teori, namun langsung praktek untuk menggambar. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar menggambar teknik, yaitu gambar teknik, peralatan gambar, standar menggambar garis, huruf, dan angka. Jadi garis, huruf, dan angka di sini mempunyai standarnya sendiri untuk teknik. Notasi dan simbol, skala, membuat dan menata gambar. Nah, skala di sini perlu dilakukan atau perlu tepat guna bagaimana gambar itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, namun memberikan pengertian yang baik untuk pembacanya maupun yang menggambar sendiri. Nah, di sini nanti kita belajar membuat dan menata gambar. Nah, gambar di sini tidak hanya dibuat, namun kita harus tata sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dengan baik. Nah, di sini kontrak perkuliahan, kontrak pembelajaran untuk mata kuliah menggambar teknik. Manfaat mata kuliah yaitu mahasiswa dapat membaca gambar teknik dan menguasai teknik menggambar konstruksi bangunan sederhana dengan bantuan program AutoCAD 2 dimensi. Deskripsinya
tadi sudah di depan, diberi pengenalan aturan-aturan standar gambar teknik termasuk mengenai ukuran gambar, skala, dokumen gambar, teknik penggambaran, piktorial, ortogonal, dasar-dasar penggambaran menggunakan software AutoCAD. Syarat pengambilan mata kuliah yaitu kehadiran 80% dari seluruh kegiatan tatap muka atau online dan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas, dan responsi. Lalu kriteria penilaian, kalau nilainya lebih dari 76 itu A, 71 sampai 76 B+, 66 sampai 71 B, 61 sampai 66 C+, 56 sampai 61 C, 50 sampai 56 D, dan di bawah 50 E. Kalau nilainya E itu tidak lulus ya, adik-adik. Nah, kalau nilainya C dan D itu masih bisa mengulang. Lulus tapi masih bisa mengulang. Nah, kriteria acuan penilaian tugas individual dan kelompok. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen pengajar dengan cara memberi kuis, tugas pribadi atau kelompok, ujian dan penilaian langsung terhadap sikap mahasiswa dengan bobot penilaian sebagai berikut. Tugas 20%, keaktifan 10%, kuis 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Jadi harapan saya adik-adik mahasiswa nanti dapat mengikuti semua agar nilainya tidak berkurang. Nah, jadwal perkuliahan sendiri sudah saya susun sebagai berikut. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, menggambar teknik, pertemuan ini ya. Pertemuan kedua adalah pengantar menggambar teknik. Pertemuan ketiga konstruksi geometris, garis, sudut, lingkaran, garis singgung, dan gambar bidang. Nah, nanti di sini ada tugas atau kuis. Pada pertemuan keempat, kita membahas gambar proyeksi piktorial. Di sini ada isometri, dimetri, oblik atau miring, dan perspektif. Pada pertemuan kelima, ini kita masih membahas ini. Sama dengan pertemuan keempat karena ada banyak, yaitu isometri, dimetri, oblik, dan perspektif. Pada pertemuan keenam, kita membahas pasangan batu bata. Jadi di sini diperkenalkan bagaimana pasangan batu bata di teknik sipil. Lalu pertemuan ketujuh, sambungan kayu. Pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini adalah resume dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Lalu di pertemuan ke-9 kita menggambar proyeksi piktorial isometri, dimetri, oblik, dan perspektif pada bangun ruang lebih dari 2 bangun. Jadi yang pertama kita pelajari dulu filosofinya. Nah, di sini kita baru bangun yang lebih kompleks. Pertemuan ke-10 adalah proyeksi ortogonal, titik, garis, bidang, dan benda. Pertemuan ke-11 itu menggambar proyeksi ortogonal dengan perspektif Amerika. Lalu pertemuan ke-12 itu proyeksi ortogonal dengan perspektif Eropa. Nanti di sini ada kuis. Nah, pertemuan ke-13 sampai ke-15 itu nanti kita akan menggunakan software AutoCAD. Mungkin dari pertemuan pertama mahasiswa sudah belajar. Nah, di sini saya menekankan kembali bagaimana cara menggambar, dan nanti di sini kita selesaikan bersama-sama responsi dan tugas besar. Nah, jadi tugasnya itu ada tugas besar nanti ya adik-adik ya. Nah, kalau tidak selesai tugas besar itu tidak bisa mengikuti UAS, ujian akhir semester. Nah, makanya di 3 pertemuan terakhir kita maksimalkan tugas besarnya dengan menggunakan program software. Lalu kemudian tata tertib. Tata tertib di sini seperti umumnya ya, tata tertib untuk perkuliahan. Yaitu yang pertama, menciptakan suasana kondusif dalam kelas, mengikuti penjelasan diberikan dosen, tidak mengaktifkan handphone, berani dan aktif dalam tanya jawab dan diskusi. Mahasiswa tidak diperkenankan memasuki ruangan kelas atau mengisi daftar hadir jika terlambat. Nah, jadi jangan terlambat
Ini kalau di kelas ya, kalau daring kita kesampingkan dulu poin B. Poin C, mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tulis akan mengalami pengurangan nilai. Nah, jadi di sini nanti tugas atau ujian saya kasih tenggat waktu. Kalau terlambat mengumpulkannya maka akan saya kurangi nilainya. Lalu poin D, larangan terhadap plagiarisme. Jadi dilarang mencontek ya. Tapi insya Allah nanti untuk menggambar saya minimalisir untuk mencontek karena menggambar ini ada banyak, tidak baku, bisa mengalir begitu. Dan kalau ketahuan plagiat, itu langsung saya kasih nilai E. Diberi nilai 20 saja. Ya, sudah termasuk E lah di bawah 50. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengantar menggambar teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.